Saya percaya Bapak Ibu tidak paham bahwa masih ada yang lebih besar lagi yang dikerjakan oleh Tuhan ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat saya khotbah, di mana saya khotbah pertama kali, saya akan persembahkan kesaksian saya pada Tuhan. Tahun 2004, saya sakit Bapak Ibu, dan sakit saya tidak biasa. Bagi saya kalau ada kasta, maka kasta inilah yang terendah di bumi ini. Ada orang kaya, sakit. Ada orang miskin, sakit-sakitan. Tidak punya apa-apa, sakit-sakitan. Bagi saya itu masih lebih di atas sedikit daripada apa yang saya alami. Tahun 2004, saya stres Bapak Ibu. Mungkin saudara heran, kenapa orang stres bisa jadi pendeta? Bisa. Orang seperti apapun bisa jadi pendeta, itulah hebatnya pendeta. Dari preman, dari seorang pembunuh, tapi jarang sudah ditangkap KPK jadi pendeta. Kalau sudah ditangkap KPK dia jadi pendeta, semua hartanya itu bisa dibuat bangun gereja. Wow, langsung besar, mewah langsung. Tapi saya tidak pernah mendengar ada seorang ditangkap KPK, menteri ditangkap KPK korupsi, lobster. Dia bangun gereja, bisa langsung gerejanya mewah sekali. Saya 2004 Bapak Ibu Saudara, bulan 12 tepat, itu mau akhir tahun. Ada sebuah kado dari Tuhan pada saya. Saya stres. Tapi jangan Bapak Ibu Saudara pikir sekarang saya masih stres. Enggak lagi. Sudah sembuh saya. Karena prosesnya ini untuk orang percaya, ternyata orang-orang di sekitar percaya kita sembuh, sulit sekali. Saya stres. Kalau bisa saya katakan, kata kasarnya, saya sudah gila dulu Bapak Ibu. Tahun 2004. Dan ada di sini pengerja, saya tidak tahu apakah saya sudah sehat dia masuk. Si yang main piano tadi. Saya waktu itu sudah sehat kamu masuk ya? Oh belum. Wah, berarti kalau mau Bapak Ibu tanya bagaimana saya sakit, itu tanya sama dia. Saya sakit. Lalu kemudian di kampung itu saya memberontak. Saya dirasuki oleh roh jahat. Lalu kemudian sekolah-sekolah saya rusak. Di rumah saya masih saya abadikan sebuah lemari yang saya tumbuk dari belakang. Jebol dan lemari itu masih di rumah. Saya bilang sama Bapak, saya ini gak usah dibagusi. Bukti suatu saat bahwa saya pernah gila. Bapak Ibu bayangkan kalau pendeta dari orang gila bisa jadi pendeta. Jadi kalau Bapak Ibu punya keluarga-keluarga yang gila, suaminya udah ditengok kayak orang-orang gila, itu bisa jadi pendeta. Bilang sama dia, kau luar biasa. Suatu saat kau bisa jadi pendeta. Maka saya katakan, kasta yang terendah adalah orang-orang yang gila. Bapak Ibu Saudara, saya pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa di Siantar 10 hari. Saya dikurung dalam sebuah ruangan yang tidak ada satu helai kain pun untuk kalau saya tidur. Saya tidur di semen, dibentuk semen seperti tempat tidur. Lalu saya tidur sana, itu tepatnya di Jalan Medan dulu. Lalu kemudian saya 10 hari di sana, bapak saya harus bayar 12 juta selama 10 hari. Pontang-panting cari uang sana sini, jual tanah dan sebagainya. Gak sembuh juga, bapak saya berbuat berdukun. Karena katanya ini diganggu roh jahat. Setiap dukun yang dijumpai, jawabannya sama. Dibilang dukun itu, apa yang ada sama dia lebih besar apa yang kupunya. Bapak saya kan bukan anak Tuhan yang kenal sama Tuhan, dia gak ngerti tentang hal itu. Dibawa lagi saya ke rumah sakit jiwa Simalingkar Medan. Saya dipertemukan dengan dokter di situ yang namanya juga Wilson. Saya bilang, dok, nama kita sama, saya bilang. Dokter Wilson, saya juga Wilson, saya bilang. Datang dokternya, dimarahi bapak saya. Pak, sini pak. Anak bapak gak gila, bawa pulang pak. Saya dibawa pulang. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang dirasuki setan, maka dia hanya bisa dirasuki di mana tempat tinggal setan itu berada. Maka ada area-area setan, seperti sistem preman, ada lokasi-lokasinya. Setan yang ikut dengan saya itu, tiba-tiba dilihat lampu merah, dia berhenti. Ini lampu apa? Kemudian dia pulang lagi, baru saya tenang sampai di Medan. Tenang, seperti nggak sakit.
Lalu kemudian saya ngobrol dengan dokter santai. Lalu kami ngobrol dengan dokter nyambung, saya diwawancara sama dokter nyambung. Maka diputuskanlah bahwa bapak saya yang gila. Iya, bukan anaknya yang gila, kau yang gila katanya. Bawa pulang anakmu. Datang bapak saya, dok, kami udah bawa uang dok. Tolonglah dok, 1 malam aja di sini dok. Karena di kampung saudara saya meronta-ronta, tanaman-tanaman saya rusak, orang bisa saya kejar-kejar. Pakai parang pernah saya kejar orang sampai dia pakai sarung gini sampai sarungnya terbuka sarungnya. Aduh. Sekolah-sekolah saya rusak, meja-mejanya saya rusak. Dan saya udah tergolong orang parah di waktu itu. Hampir satu kecamatan itu, satu jalan sampai ke daerah Akaturupati itu, semua mengenal saya orang yang gila. Maka kalau mereka jumpa dengan saya, orang pada ketakutan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu dibawalah saya ke panti rehabilitasi Mercusuar Doha yang sekarang ada Marga Sida Putra di sini buka. Saya ingat Bapak itu mendoakan saya bukan lagi pakai tangan. Berarti ini setan, ini bobotnya besar. Dia tidak tompangkan tangan lagi. Karena kalau kita mendoakan orang gila, tompangkan tangan, gigi bisa hilang 5 tanpa kita tahu. Buah! Maka dipijaklah. Saya tidak tahu Alkitabnya dari mana itu. Alkitabnya sebenarnya dipijak mendoakan. Saya dipijak. Keramiknya, granitnya persis warna seperti ini. Tutup katanya kepala saya. Aduh, dalam hati saya. Gara-gara dipijak mungkin kepala saya lurus semua saraf-sarafnya. Bukan hanya bapak itu lagi datang istrinya yang gemuk. Waduh. Dalam hati saya ini pun mijak-memijak ini saya pikir. Datang istrinya yang gemuk. Saya, kalau ibu itu ditimbang hari ini mungkin itu ada hampir 200 kilo itu. Betul Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu kenal siapa itu gemuknya, aduh. Nggak bisa lah saya menyaingi dia. Diletakkan kakinya di atas ini saya, di atas kepala, sama juga. Prama! Waduh, habis pikir saya. Saya juga baru masuk dihantam sama pengerja-pengerja. Ikut kau satu yang hantam itu kemarin. Enggak kan? Enggak. Takut dia karena dia mau kuliah, saya ngajar dia. Maka saya bilang ambil satu. Masa saya yang dirawat kau dulu, masa saya bisa dipakai Tuhan, kau di sini-sini aja terus gini-gini aja terus. Ambil satu. Ada rencana Tuhan samamu. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sembuh dalam beberapa bulan, saya sembuh dan saya pulih. Kemudian saya ikut juga melayani di sana. Tapi cerita yang negatifnya itu lebih banyak dia tahu sama orang yang merawat saya waktu itu. Karena nggak semua saya ceritakan kan. Ada apa namanya? Di scan di sikit-sikit dia. Jadi saya sembuh, saya pulih. Lalu kemudian pendeta bertanya sama saya, Pak Dabuter waktu itu, dia bilang gini, Wilson katanya, kamu kemana? Kau mau sekolah pendeta? Atau kerja di sini? Atau kerja di luar? Saya carikan pekerjaan. Saya bilang, Pak, saya menjadi pendeta, Pak. Bapak Ibu bayangkan dulu GKPS kita tidak bisa sembarangan ngomong sama pendeta. Bapak Ibu kalau dengan pendeta karismatik seperti Pak Martua ini, Pak Gembala di sini, kita enak ngobrol. Bahkan kadang-kadang Pak Gembala mau bayar kopi kita, kopi jemaat ya kan, minum setempat. Gak sadar jemaat itu terus pendetanya yang bayar. Gak pernah dia yang bayar. Jadi kemudian saya putuskanlah saya sekolah. Kami berangkat sekitar 12 orang waktu itu, murid Tuhan Yesus lah. Dari panti rehabilitasi. Dikabarkan ke kampus. Waktu itu Pak Gembala ini sebagai senior kami di sana. Dikabarkan di kampus, masuk dari rehabilitasi 12 orang. Semua pada ketakutan. Yang ada di asrama. Bermanifestasi sendiri-sendiri. Berdoa bisa langsung jigrak-jigrak dia. Ada yang narkoba beberapa orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai hari ini cuma saya bertahan jadi hamba Tuhan. Yang lainnya itu, dia mau coba kembali ke dunianya. Ternyata tidak bisa. Saya menyadari ketika saya sembuh, saya tidak bisa hidup lagi seperti orang lain hidup. Maka ketika saya kunjungan ke sana, saya khotbah di rehabilitasi itu, selalu orang tuanya bilang, sehatlah Amang, supaya kau kerja lagi. Rupanya dia tentara Bapak Ibu. Sehatlah kau Amang, supaya kau kerja lagi, supaya kau balik lagi tentara. Enggak suka rupanya kau melihat baris berbaris itu, enggak suka rupanya kau melihat teman-temanmu yang ada di sana. Sehatlah kau. Satu kesalahan besar. Di saat seseorang sudah
sudah pernah disembuhkan oleh Tuhan, sudah pernah mendapatkan mujizat yang besar, dan dia kembali ke dunianya sendiri. Dia kembali jadi pengusaha, dia kembali untuk bekerja sekuler. Maka suatu saat dia akan balik sakit lagi. Ada satu teman saya yang dikenal si saudara Riston juga, namanya si Lincoln. Dia sudah 3 kali lebih bolak-balik masuk rehabilitasi. Saya dari tahun 2004 sampai hari ini, saya tidak pernah sakit lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih tepuk tangan dulu sama Tuhan Yesus. Saya benar-benar tidak pernah mengalami gangguan lagi selama berapa tahun itu, sampai hari ini sekitar berapa tahun? 16 tahun saya sudah sembuh. Mungkinkah orang gila bisa jadi sehat? Jawab saya tentu mungkin. Maka saya melayani orang-orang gila juga di Medan. Saya turun ke jalanan, saya kasih mereka makan, saya ngobrol dengan dia. Ada yang masih baru gila, Bapak Ibu. Dia ngomong sendiri, dia ngoceh sendiri, tapi bajunya masih bersih. Sehingga saya punya beban. Bagaimana sebenarnya mereka-mereka ini bisa sembuh? Mereka harus dirawat di satu tempat. Itu yang saya sedang gumulkan sama Tuhan. Jadi sulitnya yang saya alami, Bapak Ibu, setelah saya sembuh di kampung saya sulit kali. Waktu saya kuliah, saya orang pendiam, saya masuk kelas, kemudian saya tidur lagi kalau nggak ada guru. Dan saya sudah daftar S1, takut saya ambil yang sekolah gratis. Dalam hati saya udah pernah gila, mungkin ada saraf saya berapa putus. Jadi kalau saya ambil S1, habis nanti uang bapak saya. Jadi saya ambil yang gratis. Bayangkan, dari orang gila pun Bapak Ibu Saudara punya hikmat-hikmat tertentu untuk uang keluar. Jadi saya ambil sekolah yang gratis. Tapi dalam saya gini, kalau saya masih seperti dulu, kalau dulu Bapak Ibu Saudara STM saya juara 1, juara 2. Kalau otak saya masih bagus Tuhan, saya akan ambil S1. Tapi kalau tidak lagi, cukuplah sampai di STPB Tuhan. Selesai ini udah selesai semua. Saya nggak mau lagi melanjutkan sekolah. Belajarlah kami. Ada dosen kita waktu itu Marga Marbun juga mengajar di kelas. Ujianlah kami. Beberapa bulan setelah belajar ujian, nilai saya paling tinggi 90. Yang lainnya itu 70, 60. Waduh, dalam hati saya, otak masih lancar. Otak masih bagus. Wah, saya langsung tamat STPB, saya langsung daftar S1. Dalam hati saya, kalau ternyata saya bisa masuk S1, saya akan menjadi yang terbaik di kelas saya. Karena malu saya, Bapak Ibu Saudara, bekas orang gila. Kalau nilai saya rendah, dipampangkan nilai saya nilai F, maka orang berkata, ya pantaslah, dia kan mantan orang gila. Jadi untuk bergumul bagaimana supaya ini hilang, maka saya menjadi yang terbaik di kelas saya. Dan tahun 2010 saya wisuda, saya menjadi murid terbaik di STT kami waktu itu, di bawah daripada Bapak Gembala di tempat ini angkatannya. Dan kemudian rektor menghadiahi saya supaya saya mengajar jadi dosen di kampus itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kami maju ke mimbar, sampai orang tua saya nangis, tidak bisa berkata-kata lagi, karena dianggapnya sebenarnya saya sudah mati waktu lalu. Tapi yang paling sulit untuk meyakinkan saya sembuh di kampung saya, Bapak Ibu. Hampir sampai tamat baru satu kampung saya percaya bahwa saya sembuh. Saya sudah kuliah di Medan, sudah semester 3, semester 5. Tapi orang kampung pada bilang, bukan kuliah itu, bukan sekolah itu, jalan-jalan di mana-mana. Saya sudah dianggap jalan-jalan di jalanan Bapak Ibu. Akhirnya waktu saya pulang kampung semester 3 ini, saya bawa parang, ladang, saya sudah sembuh, sudah sehat kali. Namanya udah kuliah dari Medan. Kita udah rindu pulang kampung. Waktu itu saya bawa parang, ladang, saya lihat ada di ujung sana seorang. Tiba-tiba mau dekat, mana dia, menghilang. Rupanya saking takutnya jumpa sama saya. Dalam hati saya, oh Tuhan, kapan orang kampung saya ini percaya saya sudah sembuh. Lagi kemudian datang, pergi lagi saya ke ladang, pulang dari ladang lagi, saya bawa parang tetap. Saya lihat di ujung sana ada orang, tiba-tiba menghilang. Wah, ini pada kemana ini bersembunyi? Dipikirnya mungkin saya masih sakit, sebentar lagi saya di parang. Siapa yang tanggung jawab? Pikir satu kampung saya. Sedih sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah saya tamat, baru kemudian ada inisiatif dari muda-mudi undang saya di KPS di kampung saya khotbah di Natal. Wow. Yang khotbah yang diundang yang Natal sebenarnya adalah muda-mudi. Tapi semua orang tua pada datang semua. Betul nggak si Wilson sembuh katanya? Itu aja yang dipikirkannya. Lalu saya khotbah, saya bersaksi Bapak Ibu Saudara sekalian
baru mereka percaya bahwa saya sembuh. Bertahun-tahun saya membuktikan kepada mereka bahwa saya sembuh. Dan setelah saya sembuh, orang-orang yang bukan Kristen pun berkata, luar biasa Tuhan kalian itu. Karena seperti saya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Saya berjuang mengambil S1. Setelah tamat S1 saya berjuang mengambil S2, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk membuktikan bahwa ketika saya bersaksi suatu saat, maka kesaksian saya akan semakin bagus, akan semakin kuat pada orang-orang. Kalau saya hanya pendeta tidak ada tamatan, lalu kemudian saya buka jemaat saya 5 orang. Orang yang satu mencuri, orang yang kedua hamil luar nikah. Apa kata teman-teman pendeta saya? Maka orang itu kan berkata, pantaslah dia seperti itu, karena dia bekas orang gila, bekas orang sinting. Makanya saya merencanakan gereja 15 kali 20 lantai 2. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini harus bisa 300 orang sekali ibadah. Karena suatu saat ketika saya bersaksi kemana-mana, maka kesaksian saya akan semakin tajam. Kalau Tuhan memberkati pelayanan saya, itu yang saya doakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya merasakan kesetiaan Tuhan di sana terjadi. Waktu saya SMA, saya sering buka radio rohani, walaupun saya gak ngerti, tapi saya suka mendengar hal-hal yang rohani. Akhirnya itulah yang dibuat Tuhan, jalan Tuhan untuk memanggil saya. Ada banyak orang berpikir, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana Tuhan? Dia tidak melakukan sesuatu bagi saya. Hei Bapak Ibu Saudara sekalian, kita coba tarik hidup kita ke belakang. Kita renungkan di mana ada pertolongan Tuhan. Maka Bapak Ibu jangan lupa terhadap pertolongan-pertolongan Tuhan itu. Karena itulah yang membuat kita, menguatkan kita untuk tetap ada di jalannya Tuhan. Saya kalau melupakan kesaksian saya ini, maka saya sudah melupakan Tuhan berbuat sesuatu bagi saya. Ketika saya berjalan bersama Tuhan, seolah-olah belum ada sesuatu terjadi dalam hidup saya. Padahal di 16 tahun yang lalu Tuhan sudah memberkati saya dengan sebuah hal yang pahit yang dirubah Tuhan menjadi manis. Jadi tidak selamanya ada yang pahit dalam hidup saudara. Dalam hidup kita ada yang pahit, itu seterusnya menjadi yang pahit. Sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi yang pahit bisa Tuhan rubah menjadi manis. Karena dia adalah Tuhan yang setia dengan perjanjiannya. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini mengalami suatu hal yang pahit dalam hidupmu, maka saya percaya suatu saat itu bisa berubah dengan hal yang manis. Sepahit apapun kita jalani hari-hari ini, tapi saya percaya ada satu rencana Tuhan yang sungguh indah, yang dipersiapkan Tuhan di baliknya itu semua, yang kita tidak mengerti. Saya sungguh tidak mengerti ketika saya sakit bisa jadi pendeta. Saya sungguh tidak mengerti ketika saya sakit saya bisa jadi dosen. Saya sungguh tidak mengerti ketika saya sakit saya bisa pergi kemana-mana dengan pelayanan. Saya tidak pernah membayangkan memang selama saya sakit. Karena di waktu ada persoalan yang pahit itu dalam hidup kita, maka kita akan sulit mengambil hikmah apa yang terjadi di sana. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara sekalian terus berjalan bersama dengan Tuhan, perlahan-lahan Tuhan memberitahukan, anakku inilah sesungguhnya yang sedang kurencanakan dalam hidupmu. Engkau sudah merasakan yang sakit, maka hari ini aku akan memberimu sesuatu yang manis. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara akan semakin melihat ada kebesaran-kebesaran Tuhan. Jangan pernah putus asa. Baru-baru ini ada satu keluarga yang konseling sama saya. Suaminya datang pada saya tiba-tiba, lalu kemudian dia bilang, Pak, istriku mau bunuh diri. Lalu saya langsung kunjungi keluarga itu dan saya jumpa dengan istrinya. Lalu saya tanya istrinya, kenapa ibu mau bunuh diri? Iya Pak, masa suamiku Pak, dia beli Rexona. Aku sudah lama pesankan Rexona sama dia, tapi dia akan beli Rexona aku Pak. Rexona dia yang justru dibeli. Tiap hari dia pakai Rexona, pakai parfum yang bagus Pak. Pak, bagaimana aku ditinggalkan aku ini nanti? Aku potol pisau Pak, mau bunuh diri aku, kue sama dia. Kau cepat datang, kalau enggak ku akhiri hidupku saat ini. Aku pingin kau melihat hidupku terakhir kali. Wow, suaminya langsung kencang sekali menuju rumah. Lalu kemudian dilihat istrinya belum bunuh diri. Dia akan penyelesaian. Saya bilang mari saling mengungkapkan harapan ke depan, sambil mengungkit sikit-sikit apa sebenarnya yang buat mereka berantem. Datang istrinya bilang, Papa sangat sempurna bagi saya. Ku bilang, Bu, nggak ada yang sempurna, Tuhan Yesus yang sempurna. Lalu dia sambung lagi, ya suamiku sempurna kali sama aku Pak.
sempurna. Itu duduk. Lalu dia berdiri tiba-tiba. Lalu apa? Apa kau? Kemarin kau bilang begini, kau bilang begini, kau bilang begini, kau buat begini. Dalam hati saya, dia baru bilang suami sempurna. Tiba-tiba dia dimaki-maki depan kami suaminya. Ini yang gila siapa pikir saya? Saya udah pernah dari gila, pikir saya nggak seperti ini juga. Nggak maki-maki orang. Paling hantam orang, kejar-kejar orang pakai parang. Apa yang membuat dia seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena dia tidak mengerti tentang perjanjian Tuhan. Tuhan berkata bahwa dia adalah orang Tuhan yang setia dengan segala perjanjiannya. Tuhan tidak mungkin tidak setia dalam segala perjanjiannya. Apa yang Tuhan janjikan pada saya, pada saudara, apa yang saudara baca di dalam Alkitab, janji-janji Tuhan, berkat-berkat yang berlimpah, saya percaya itu akan diberikan Tuhan pada saudara kalau saudara terus mengikut Tuhan dengan setia. Karena jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan, karena Tuhan pasti setia dalam setiap perkara yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Amin. Biasanya setelah khotbah begini saya langsung dihubungi satu keluarga, Pak, suami saya gila Pak, katanya. Itu yang bikin saya pusing kadang-kadang. Diteleponi saya terus, Pak, suami saya gila, tolong Pak doakan, katanya. Aduh, saya udah banyak mendoakan orang gila. Separuh gila itu yang susah Bapak Ibu. Jadi dulu di rehabilitasi tanya itu siapa sih? Si Risto. Betul kan? Yang separuh gila sulit disembuhkan kan? Kalau saya dulu, wah, saya lawan semuanya. Sampai saya lawan yang mandikan saya, datang mereka 4 orang langsung pukuli saya di tempat tukaran baju. Dalam hati saya, tunggu kau masuk kuliah nanti. Memang gak jadi dia masuk kuliah, udah mau masuk kemarin. Sempat kau masuk dalam hati saya, ku kurangi nilaimu. Dan gak jadi dia masuk. Mungkin dalam hatinya, masa orang yang dulu kurawat mengajari aku, pikirnya apalah yang diajarkan kawan ini, pikirnya. Ada di sana orang-orang separuh gila, seperti setengah-setengah gila dia. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang lari ampernya, kadang-kadang gila sedikit-sedikit aja gilanya, kadang-kadang sembuh seperti waras. Tapi ada orang gila juga di sana yang dia bisa berinteraksi dengan dirinya sendiri, bisa berdua suara. Apa? Kenapa? Iya, kenapa? Jadi kemana kita pergi? Ya kita pergi ke sana aja. Terus dia ngobrol seperti itu. Waktu saya khotbah, kalau tidak salah tahun yang lalu, saya khotbah seperti ini, saya anggaplah Bapak Ibu semua orang gila. Ini semua orang gila, ada ratusan orang itu waktu itu. Saya khotbah, tiba-tiba dari belakang bilang, Wilson, katanya. Aduh, dalam hati saya, masih ada satu angkatan di sini. Masih ada satu angkatan saya di sini. Jadi saya bukan alumni 212, tapi alumni panti rehabilitasi. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, baru saya sembuh waktu saya kuliah. Saya nggak pernah cerita sama kawan-kawan. Dalam hati saya, biarlah kalian tahu sendiri nanti. Tapi setelah saya tamat, saya renungkan betapa besarnya manfaat kesaksian saya bagi banyak orang. Kalau ada orang yang gila, aduh, itu akan keluarganya langsung semangat untuk merawatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman dari bapak saya, sudah 30 dukun yang dijumpai bapak saya. Tapi saya tidak sembuh-sembuh, karena kesembuhan hanya ada dalam Yesus. Darahnya yang menyembuhkan, kuasanya yang menyembuhkan saya. Akhirnya saya menyerahkan diri menjadi seorang pendeta. Saya bilang waktu dulu saya tidak mau jadi guru, karena guru hanya menyalurkan ilmunya. Tapi pendeta, bagaimana supaya dia berdoa sama jemaatnya, dia harus tetap dekat dengan Tuhan. Itu yang saya pikirkan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, Tuhan setia memelihara kita dari yang jahat. 2 Tesalonika 3 ayat 3 berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarkah kita bahwa kita sudah dilepaskan Tuhan dari hal-hal yang jahat? Beberapa kali Bapak Ibu Saudara mau kecelakaan. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa itu adalah pertolongan Tuhan? Atau Bapak Ibu anggap bahwa itu adalah sebuah kebetulan? Itu adalah sebuah kehebatan daripada kita sendiri yang ada di dalamnya. Tapi saya katakan bahwa itu semua adalah kehebatan Tuhan, karena Tuhan melepaskan kita dari yang jahat. Dia setia untuk melepaskan kita dari hal-hal yang jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian,
Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika mengerti tentang arti Tuhan setia, maka saudara tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan setia menyelamatkan kita, maka Dia kirim salib dalam dunia. Yesus lahir yang akan kita peringati bulan ini, itu membuktikan bahwa Tuhan sudah setia sampai menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya di antara kita ada banyak orang yang mulai bosan untuk mengikut Tuhan. Apa yang membuat saya bertahan? Saya teringat kepada tahun 2004, di mana saya dilepaskan oleh Tuhan dari situasi yang benar-benar sulit, Bapak Ibu. Kalau penyakit kanker, kita bercerita sama teman kita, maka mereka tidak menjauhi kita. Penyakit yang parah sekalipun, ketika kita menceritakan penyakit kita kepada mereka, selain COVID baru-baru ini, mereka tidak pernah menjauhi kita. Tapi ketika Bapak Ibu bilang, anakku ada gila, maka keluarga-keluarga pun berkata, dia bukan keluarga saya, dia dari keturunan lain. Saya alami ketika saya sakit, Bapak Ibu Saudara, betapa keluarga-keluarga yang tadinya perhatian dengan kami, mereka menjauh dari kami. Tapi saya tahu itu sebagai buktinya Tuhan akan menolong. Selama saya sakit, Bapak Ibu, sebelum saya dimasukkan ke panti rehabilitasi, saya melihat Yesus yang seperti digambar itu muncul beberapa kali waktu saya sakit. Maka seringkali saya bilang sama orang tua saya, Pak, Ma, sebentar lagi akan terjadi mujizat. Mereka heran, karena saya melihat ada Yesus di sekitar saya sedang berjalan, Bapak Ibu. Dalam beratnya yang kita hadapi, terkadang justru di situ kita bisa melihat Tuhan. Jadi jangan pernah mengatasi hal-hal yang sulit dengan akal dan pikiran kita. Karena sekali lagi, dalam perkara yang sukar sekali, di situ kadangkala kita bertemu dengan Tuhan. Di situ kita bisa menangis menyembah Tuhan. Semua dalam keadaan baik, ekonomi kita baik, keluarga kita baik, badan kita sehat-sehat aja. Begitu sulitnya kita menyembah Tuhan dengan air mata. Tapi ketika kita punya beban yang berat, ternyata disitulah air mata kita bisa turun dengan derasnya, karena kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang sedang ada dalam persoalan hari ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan dan mundur dari persoalan itu, tapi tetap cari hadirat Tuhan. Maka kemungkinan besar Bapak Ibu akan semakin menemukan Tuhan saat saudara berada dalam hal-hal yang sulit itu. Jadi ketika ada hal yang sulit dalam hidupmu, engkau tidak perlu mengeluh, engkau tidak perlu membantah dengan Tuhan, engkau tidak perlu menyalahkan si A dan si B. Engkau tetap fokus pada Tuhan, engkau tetap fokus pada tujuan. Karena suatu saat Tuhan akan mengerjakan banyak hal dalam segala kesulitan-kesulitan kita. Dan kesulitan-kesulitan itu, pahit-pahit yang kita alami itu, suatu saat akan menjadi manis. Maka itulah yang dinamakan kesaksian yang luar biasa bagi orang lain. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, saya rindu kita mengangkat pujian. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal apa yang membuat saudara kesulitan hari-hari ini? Apa yang membuat saudara berkata, Tuhan belum selesai perkara? Hari ini bawa pada Tuhan. Saya mau Bapak Ibu Saudara mengalami lawatan Tuhan hari ini. Lihatlah Tuhan di masa-masa sukar yang saudara alami. Katakan pada Tuhan, sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidup. Sungguh besar setiamu. Amin Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Haleluya. Kau Bapa yang selalu baik.
tangan di dadamu, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Percayalah janji Tuhan, Dia setia menggenapi janjinya. Saya minta untuk singir saja menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu sudah mulai berdoa kepada Tuhan. Utarakan isi hatimu pada Tuhan. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Datanglah kepada Tuhan, bawa bebanmu. Haleluya. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan doa-doa kepada Tuhan. Bahwa yang pahit dalam hidupmu bisa berubah menjadi hal yang manis kalau Tuhan yang bekerja. Haleluya.
mendengar kebenaran Tuhan hari ini. Tuhan mengerjakan segala sesuatu jauh melampaui apa yang kita boleh lakukan. Maka saya mau berkata kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Mungkin engkau berpikir hal itu sangat mustahil terjadi bagimu, tapi tidak bagi Tuhan. Engkau merasa terlalu berat penderitaan ini. Engkau merasa terlalu susah yang kau alami. Justru ternyata Bapak Ibu, disinilah Tuhan sedang memproses. Inilah waktunya engkau melihat Tuhan hadir. Sebagaimana kesaksian hambanya tadi, justru dalam masa kesusahan ia melihat Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lihat pada Yesus yang hadir hari ini, memberkati, menolong, menjamah hidup. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baik. Katakan bersama, oh dia jamah, dan beri damai di hatiku. Semua akan berubah di dalam Dia beri damai, Dia beri kelepasan, Dia beri keselamatan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Tidak ada yang terlalu berat bagimu Tuhan. Kalaupun kami merasa ini sangat sulit, oleh sebab itu kami percaya kepada Tuhan. Engkau mengerti hari-hari yang kami lalui. Engkau ada di dalamnya Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sedang memproses kami di tengah-tengah masa-masa yang sedang kami lalui. Dan hari ini kami katakan kami bersyukur, berterima kasih untuk segala penderitaan yang mengajar kami untuk selalu mengangkat tangan pada Tuhan. Kami bersyukur untuk orang-orang yang di sekeliling kami melakukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan logika narasi kami. Kami tahu bahwa juga mereka sedang Tuhan izinkan memproses kami untuk lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hari ini hadir. Jika ada mereka yang sakit,
Ada di antara mereka yang lemah, berbeban berat. Mungkin di antara mereka juga datang tadi dengan berbagai persoalan hidup, pikiran, perasaan, hal-hal yang pahit yang selalu mereka jalani. Terima kasih Tuhan bahwa jawaban kami temukan hari ini dengan firman dan kesaksian. Teguhkan itu di hati kami bahwa Engkau sebenarnya hidup bagi kami. Engkau sebenarnya mengasihi kami di tengah-tengah penderitaan kami. Tuhan ternyata memperhatikan kami di tengah-tengah luka derita kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman. Terpuji Engkau Bapa. Saatnya kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang hari ini boleh kami nikmati. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Persiapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai 57 berkata, karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Namun jika kita mengaku dosa, Tuhan setia dan adil, maka Ia akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Maka Bapak Ibu, sebelum kita menerima roti dan anggur, saya mengajak Bapak Ibu seluruh jemaat yang hadir membereskan terlebih dahulu dosa-dosa yang mengikat, dosa-dosa yang tertinggal, dosa-dosa yang melekat, supaya dengan hal ini kita mempermuliakan Tuhan kita dan Ia memulihkan kita. Saudara boleh lepaskan pengampunan terhadap siapapun yang melukaimu, dan terima pengampunan hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari siapkan hatimu untuk menerima roti dan anggur. Saya mengundang para pelayan perjamuan maju dekat dengan meja. Maka kau jadi roti yang terpecah bagiku, maka kau jadi anggur yang tercurah bagiku, maka kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani lebih sungguh, melayani. Mari kita angkat roti atas perjamuan hari ini. Turunlah dari surga berkat ilahi atas roti anggur yang kami terima hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Roti ini menjadi kesembuhan kami, anggur ini menjadi
kami di hadapan Tuhan dan di hadapan bersama dalam nama Yesus. Amin. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi mengikat kaki hidupku? Melayani, oh, katakan bersama melayani, Bapak Ibu jemaat Tuhan, jikalau ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur, sebelum kita semua masuk dalam acara ini, di sini masih tersedia. Kami masih melakukan pelayanan terhadap Bapak Ibu. Silakan angkat tangannya kalau masih ada belum dapat. Dan kalau sudah semua mendapatkannya, marilah kita bangkit berdiri. Lihat, semua ada tulisan di sana. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Ini ayat-ayat berkat untukmu, pesan Tuhan untukmu.
Angkatlah roti lebih tinggi di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah lambang dari tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan roti ini sambil mengingat kematian Yesus Kristus. Sekarang mari kita pindahkan anggur yang ada di tangan kiri, di tangan kanan kita, dan angkat kembali lebih tinggi, dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Yesus Kristus? Amin. Marilah kita menginum darah ini sambil mengingat kematiannya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Mari kita bersyukur buat karya Tuhan yang luar biasa. Berterima kasih buat Tuhan Yesus. Katakan syukur Tuhan. Katakan terima